Titrasi pengendapan sering disebut juga presipitimetri. Presipitimetri dibagi dalam dua bagian menurut reaksi utamanya. Yang pertama adalah argentometri, di mana yang digunakan adalah larutan perak nitrat, dan yang kedua adalah merkurimetri menggunakan merkuri atau raksa. Ion X- di sini adalah ion-ion yang dapat ditentukan baik secara argentometri ataupun merkurimetri. Di antaranya adalah ion Cn-, ion Cns-, dan ion-ion halida. Di antaranya adalah F-, Cl-, Br-, I-, dan astatin. Nah, dikatakan ion halida karena ini merupakan atom-atom yang berelektronegatif tinggi, di mana hanya mempunyai kekurangan satu elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Dalam titrasi pengendapan ini memiliki kelemahan. 1. Jumlah metode titrasi pengendapan tidak sebanyak titrasi asam basa ataupun titrasi redoks. Yang kedua, kesulitan dalam mencari indikator yang sesuai dalam titrasi pengendapan. Yang ketiga, komposisi endapan pada titrasi pengendapan seringkali tidak diketahui pasti, terutama jika terdapat efek kopresipitasi, yaitu adalah pengotoran dalam endapan. Endapan dan pengendapan. Endapan akan terjadi bila hasil kali konsentrasi ion-ion yang akan bergabung dipangkatkan koefisien lebih besar dari harga KSP-nya. Ini ditunjukkan dengan kondisi yang pertama, di mana Q lebih besar dibanding KSP. Berarti di sini sudah terbentuk larutan jenuh atau terbentuk endapan. Apabila Q lebih kecil dibanding KSP, berarti larutan tak jenuh atau larutannya masih bisa melarutkan elektrolit. Yang ketiga, apabila Q sama dengan KSP, larutan bersifat jenuh dan belum terbentuk endapan. Di sini kondisinya adalah konsentrasi ion sudah maksimal. Titrasi pengendapan yang paling banyak digunakan adalah argentometri, karena hasil kali kelarutan perak halidanya sangat kecil. Kalau untuk merkurimetri, itu sudah jarang sekali di pengaplikasiannya karena mengingat sifat merkurinya sendiri adalah racun. Dalam titrasi pengendapan, ini berkaitan dengan kelarutan dan proses terbentuknya endapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dalam titrasi pengendapan ini adalah suhu, ion sejenis, pH, sifat pelarut, hidrolisis, hidroksida logam, dan pembentukan senyawa kompleks. Jenis-jenis titrasi presipitimetri ini ada 3. Yang pertama ada cara Mohr, yang kedua ada cara Fayence, dan yang ketiga adalah cara Volhard. Dari ketiga cara ini dibedakan juga berdasarkan indikator yang digunakannya. Indikator pada cara Mohr digunakan kalium kromat atau K2CrO4, dan yang kedua itu adalah cara Volhard, itu menggunakan indikator ion Fe3+, dan yang ketiga adalah cara Fayence menggunakan indikator adsorpsi, diantaranya ada fluoresen, diklorofluoresen, dan eosin. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu cara Mohr. Cara Mohr atau metode Mohr, prinsipnya itu didasarkan pada pembentukan endapan berwarna. Indikator yang digunakannya adalah kalium kromat. Cara pengerjaannya ini dibagi 2. Yang pertama cara langsung dan yang kedua titrasi balik atau kembali. Untuk cara langsung, ion yang ditentukan adalah ion Cl-, Br-, dan Cn-. Sedangkan pada titrasi kembali atau titrasi balik adalah untuk penetapan ion Ag+. Cara Mohr dilakukan dalam suasana netral atau basa lemah di mana pH-nya kurang lebih adalah 7. Prinsip metode Mohr cara langsung, larutan klorida atau bromida dalam suasana netral atau agak alkalis dititrasi dengan larutan perak nitrat menggunakan indikator kromat. Apabila ion klorida atau bromida telah habis diendapkan oleh ion perak, maka ion kromat akan bereaksi dengan ion perak membentuk endapan perak kromat yang berwarna coklat merah. Nah, ini merupakan titik akhir titrasi. Cara Mohr kurang baik dilakukan untuk menentukan kadar ion iodida atau I- dan tiosianat. Ion-ion ini akan terabsorpsi kuat oleh endapan, jadi TA-nya kurang jelas. Ion I- atau ion iodida ini akan teroksidasi oleh kromatnya menjadi I2. Di awal sudah disampaikan bahwa kondisi titrasi cara Mohr yang tepat adalah dalam suasana netral atau sedikit alkalis.
di mana nanti akan bereaksi membentuk Ag2CrO4 pada saat Ta yang ditunjukkan dengan warnanya merah bata. Apabila larutan bersifat asam, ion kromat akan teroksidasi menjadi ion dikromat, sehingga ini akan mengganggu pada saat pengamatan Ta. Begitu juga apabila larutannya dalam suasana terlalu basah, ini juga akan membentuk AgOH yang berwarna coklat, sehingga titran lebih banyak dibutuhkan karena Ag bereaksi juga dengan OH-. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan titrasi dengan metode Mohr, titrasi dilakukan dengan kondisi larutan pada pH dengan kisaran 6,5 sampai 10, disebabkan ion kromat adalah basa konjugasi dari asam kromat. Oleh sebab itu, jika pH di bawah 6,5 atau suasananya sangat asam, maka ion kromat akan terprotonasi sehingga asam kromat akan mendominasi di dalam larutan. Akibatnya, dalam larutan yang bersifat sangat asam, konsentrasi ion kromat akan terlalu kecil untuk memungkinkan terjadinya endapan Ag2CrO4. Sehingga hal ini akan berakibat pada sulitnya pendeteksian titik akhir titrasi. Yang kedua, kelarutan AgCl dan Ag2CrO4 dipengaruhi oleh suhu, maka semua titrasi dilakukan pada temperatur yang sama. Yang ketiga adalah pengadukan atau pengocokan selama larutan standar ditambahkan, ini sangat dianjurkan karena dapat mempermudah pengamatan pencapaian titik akhir titrasi dan perak kromat yang terbentuk sebelum titik akhir titrasi dicapai dapat dipecah sehingga terlarut kembali. Yang diperhatikan berikutnya adalah pada pH di atas 10, maka endapan AgOH yang berwarna kecoklatan akan terbentuk, sehingga hal ini akan menghalangi pengamatan titik akhir titrasi. Kemudian, analit yang bersifat asam dapat ditambahkan kalsium karbonat agar pH-nya berada pada kisaran pH tersebut. Atau dapat juga dilakukan dengan menjenuhkan analit dengan menggunakan padatan natrium hidrogen karbonat. Contoh reaksi, di mana ion yang ditetapkan adalah ion Cl- dalam garam NaCl. Kondisi awal, ini yang bereaksi adalah ion Cl- dengan AgNO3 sebagai titran, membentuk endapan berwarna putih, endapan AgCl. Ini bukan merupakan titik akhir, namun kelebihan dari titrannya, yaitu AgNO3, baru bisa bereaksi dengan kalium kromat sebagai indikator membentuk Ag2CrO4, yaitu endapan yang berwarna merah coklat. Ini yang kita sebut sebagai titik akhir titrasi. Dua hal sumber kesalahan metode Mohr. Yang pertama adalah penurunan nilai konsentrasi ion kromat. Ion kromat itu biasanya dalam konsentrasi 5%. Nah, apabila konsentrasi ini turun dari 5%, ini akan menyebabkan semakin banyaknya ion Ag+ yang dibutuhkan agar terbentuk endapan Ag2CrO4 pada saat terjadinya titik akhir titrasi. Ini menyebabkan konsentrasi dari ion Ag akan semakin kecil. Yang kedua, tidak mudahnya pengamatan warna Ag2CrO4 di antara warna putih endapan AgCl yang begitu banyak, karena akan mendorong semakin banyaknya atau semakin besarnya jumlah Ag2CrO4 yang terbentuk. Hal yang perlu dihindari dalam titrasi argentometri adalah cahaya matahari langsung atau sinar neon, karena larutan perak nitrat peka terhadap cahaya atau akan mengalami reduksi fotokimia. Sehingga buret yang digunakan pada pelaksanaan titrasi menggunakan buret yang berwarna coklat. Berikut adalah gambaran dari proses kerja titrasi cara Mohr. Dari gambar terlihat ada 3 labu Erlenmeyer. Gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa reaksi awal antara perak nitrat dengan ion Cl- membentuk endapan berwarna putih AgCl. Gambar yang ketiga itu adalah warna Ag2CrO4 yang berwarna coklat kemerahan. Tapi kondisi yang didapatkan seperti warna di gambar ini kondisi yang tidak diharapkan karena sudah
dianggap berlebih. Nah, yang diharapkan adalah kondisi di labu yang kedua, di mana ada perpaduan antara warna putih dengan merah coklat. Jadi di labu Ehrenmeyer yang kedua ini merupakan titik akhir titrasi yang tepat. Metode berikutnya adalah cara Volhard. Metode atau cara Volhard pertama kali diperkenalkan oleh Jacobus Volhard, ahli kimia dari Jerman pada tahun 1874. Metode Volhard prinsipnya didasarkan pada pembentukan larutan berwarna karena terbentuk ion kompleks. Dilakukan dalam suasananya asam menggunakan indikator yaitu ion Fe3+ yang berasal dari garam NH4 FeSO4 2 kali, dan titran yang digunakan adalah larutan kalium tiosianat ataupun amonium tiosianat. Cara pengerjaan metode Volhard ini juga ada dua. Yang pertama ada titrasi langsung. Ini digunakan untuk menentukan kadar ion Ag+, di mana reaksinya yang pertama bereaksi adalah ion Ag+ dengan larutan titrannya CNS- membentuk endapan berwarna putih AgCNS. Dan kelebihan dari sedikit titrannya ini baru bereaksi dengan indikatornya membentuk kompleks berwarna merah. Ion kompleks ditandai dengan adanya kurung siku pada senyawa FeCNS2+. Cara yang kedua adalah titrasi tidak langsung, di mana di sini analat yang bisa berupa ion-ion halida direaksikan terlebih dahulu dengan larutan standar AgNO3. Dikatakan larutan standar berarti AgNO3 di sini sudah diketahui konsentrasinya. Baru kelebihan dari ion Ag+ dititrasi oleh larutan standar CNS- menghasilkan endapan AgCNS. Dan kelebihan sedikit CNS- akan bereaksi dengan indikator ion Fe3+, membentuk kompleks ion berwarna merah darah. Berikut adalah gambaran dari reaksi cara tidak langsung, di mana X yang merupakan analat bisa berupa ion-ion halida direaksikan dengan AgNO3 standar yang berlebih, membentuk AgX dan sisa AgNO3. Kemudian, sisa AgNO3 standar ini direaksikan dengan titran CNS- atau kalium tiosianat, membentuk AgCNS yang berwarna putih. Ini merupakan endapan berwarna putih. Kemudian, kelebihan dari CNS- atau kelebihan sedikit titran ini baru dapat bereaksi dengan indikator Fe3+, membentuk ion kompleks dari FeCNS2+ yang berwarna merah. AgX dari reaksi yang pertama ini dapat bereaksi juga dengan CNS- membentuk AgCNS yang berwarna putih. Maka apabila ini terjadi akan mengalami kelebihan titran. Untuk mencegah hal ini terjadi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menyaring endapan AgX yang pertama, dan yang kedua ini yang paling banyak dipilih yaitu dengan menambahkan nitrobenzen agar AgX tidak bereaksi dengan CNS-. Fungsi nitrobenzen di sini adalah sebagai masking agent, di mana dia akan menutupi endapan AgX sehingga AgX tidak bereaksi. Berikut adalah gambaran dari cara kerja dari titrasi Volhard cara langsung dan cara tidak langsung. Di mana di sini dibedakan bahwa ion yang dititrasi adalah atau ion yang ditetapkan adalah ion-ion halida. Yang terakhir dari metode titrasi argentometri adalah cara Fayence atau metode Fayence. Metode Fayence umumnya digunakan dalam penetapan ion Cl-. Prinsipnya itu didasarkan pada terbentuknya indikator adsorpsi atau terabsorpsinya indikator ke dalam endapan AgCl.
Sifat khas dari endapan AgCl, di mana AgCl partikelnya dapat mengabsorpsi ion sejenis dengan ion partikel pengendapnya. Di sini ada dua gambar. Digambarkan bahwa gambar biru adalah sebelum titik ekivalen dan gambar berwarna merah adalah setelah titik ekivalen. Gambar tersebut contoh dalam titrasi larutan ion Cl- terhadap ion Ag+, di mana awal titrasi pada larutan terdapat kelebihan Cl- yang ditunjukkan pada warna biru. Oleh karena itu, ion inilah yang akan mengabsorpsi dan partikel bermuatan negatif. Setelah titik ekivalen, dalam larutan terjadi kelebihan Ag+, sehingga partikel endapan mengabsorpsi Ag+, dan partikel endapan menjadi bermuatan positif. Sifat ini kemudian digunakan untuk menentukan titik akhir dengan indikator adsorpsi. Cara kerja indikator adsorpsi. Ini merupakan asam lemah atau basa lemah yang bersifat organik. Fluoresen ini akan mengion menjadi H+ dan Fl-, sehingga ion Fl- ini yang akan diserap oleh ion Ag+. Suasana titrasi cara Fayен harus sedikit basa atau netral. Kenapa? Karena apabila asam, fluoresen cenderung berbentuk molekulnya. Akibatnya, tidak dapat diabsorpsi oleh endapan. Sifat dari fluoresen dalam bentuk larutan berwarna hijau seperti hijau stabilo. Pada saat Ta, ini dapat dilihat dari 3 kondisi. Yang pertama, endapan semula yang berwarna putih menjadi merah muda dan menggumpal. Yang kondisi kedua, larutan yang semula keruh menjadi jernih. Dan kondisi yang ketiga, larutan yang tadinya berwarna kuning hijau tidak terlihat lagi. Jenis indikator adsorpsi yang pertama ada fluoresen. Ini digunakan untuk menetapkan kadar klor dan iodida dalam campuran. Yang kedua ada iodimetil fluoresen, digunakan untuk menetapkan kadar iodium. Kemudian ada eosin, digunakan untuk menetapkan campuran bromida dan klorida. Berikut adalah gambar kerja dari penetapan ion Cl- terhadap argentometri dengan cara Fayens. Dari ketiga metode yang telah dibahas, dibuatkan dalam tabel agar terlihat perbedaannya dari ketiga metode dan disisipkan metode elektrokimia. Karena argentometri selain dari metode konvensional, ini juga dapat digunakan menggunakan elektrokimia. Mulai dari pH, cara titrasi, indikator, dan perubahan pada saat EA, ini dapat terlihat perbedaannya.